Kasing samaan Dahil tayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi biologi umum yang ketiga, yaitu materi tentang sel. Yang pertama yaitu kita mampu menjelaskan sejarah penemuan sel. Sel berasal dari kata Latin cella, yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan kecil tersebut diberi nama sel. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplas. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana asal sel tersebut? Ahli fisika Jerman Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Perancis, yaitu Louis Pasteur, yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1861. Untuk subtopik yang kedua yaitu mampu memperjelas teori tentang sel. Dengan perkembangan penemuan mengenai sel mendorong berkembangnya persepsi mengenai sel, yang dari sinilah kemudian lahir teori-teori mengenai sel. Beberapa teori tentang sel sebagai berikut. Yang pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Jacob Leiden dan Theodor Schwann. Dari hasil pengamatan mereka menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu makhluk hidup berdiri dari sel, dan pada sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua, sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Schulze menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktural sel, akan tetapi juga merupakan bagian yang penting sel sebagai tempat berlangsung reaksi-reaksi kimia kehidupan. Yang berdasarkan hal ini muncullah teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Yang ketiga, sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Seorang yang bernama Rudolf Virchow berpendapat bahwa omnis cellula ex cellulae, yaitu semua sel berasal dari sel sebelumnya. Teori yang ketiga yaitu sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yakni kromosom. Dalam kromosom terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat. Yang melalui penemuan ini muncullah teori bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Lanjut ke subtopik yang ketiga yaitu mampu mengelompokkan bagian-bagian sel berdasarkan struktur dan fungsinya. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariotik, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariotik terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Yang pertama, ciri-ciri pada sel eukariotik. 1. Memiliki membran inti atau materi genetik berada di inti sel. Yang kedua, memiliki sistem endomembran atau organel bermembran. Yang ketiga, terdapat pada kingdom Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia.
Selanjutnya pada sel prokariotik, ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak memiliki membran inti, materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. Yang kedua, tidak memiliki sistem endomembran atau organel tidak memiliki membran. Yang ketiga, hanya terdapat pada kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Contohnya Escherichia coli dan Cyanobacteria. Lanjut ke subtopik yang keempat, yaitu mampu mengemukakan struktur, fungsi, dan proses pada membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel berfungsi perlindungan sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang pertama, nukleus atau inti sel, biasanya berbentuk oval atau bulat berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kedua, retikulum endoplasma, yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Ketiga, yaitu ribosom, berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu badan Golgi, merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein. Lanjut ke yang nomor 5 yaitu mitokondria, memiliki membran dalam dan luar, yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Selanjutnya ada vakuola, yaitu ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar. Setelah itu ada plastida, yaitu badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil, maka disebut kloroplas. Sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Yang terakhir ada sentrosom, yaitu struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, baik mitosis maupun mitosis. Selanjutnya yaitu subtopik yang kelima, memperjelas pembagian daur sel. Daur sel adalah urutan lengkap proses yang terjadi di dalam sel sehingga sebuah sel akan memproduksi dirinya sendiri. Pada organisme uniseluler, reproduksi sel akan membentuk keturunan yang serupa dengan sel induknya. Pada organisme multiseluler, reproduksi sel akan menyediakan bahan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan. Dalam reproduksi sel, bahan gen atau DNA di dalam sel akan terbagi secara adil. Pada organisme prokariot seperti bakteri, reproduksi sel terjadi secara fusi binari atau pembelahan biner. Sedangkan pada organisme eukariotik, reproduksi sel melibatkan dua proses, yaitu pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Mekanisme daur sel pada mitosis terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Satu putaran reproduksi atau daur sel akan diikuti oleh interfase. Dalam interfase sel mengadakan pertumbuhan, aktivitas metabolisme, dan pembelahan kromosom. Interfase membutuhkan waktu sekitar 90% dari seluruh waktu daur sel. Interfase masih dibagi lagi dalam tahap G1, S, dan G2. Panjang tahap G1 bervariasi, sedangkan waktu untuk tahap S dan G2 biasanya seragam. Setelah interfase selesai, akan diikuti oleh mitosis dan pembelahan sel. Selanjutnya meiosis. Meiosis adalah pembelahan pada sel-sel reproduksi dari diploid menjadi haploid.
Meiosis terdiri dari dua fase pembelahan yang berurutan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 1 dan 2 mirip, perbedaannya terletak pada profase meiosis 1. Lanjut ke subtopik yang keenam, yaitu memperjelas perbedaan proses pada metabolisme sel. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia pada sel makhluk hidup yang berlangsung secara terus-menerus. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, proses kimiawi metabolisme menyediakan energi untuk menunjang aktivitas kehidupan. Metabolisme terdiri dari dua proses yang berkesinambungan, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme, yaitu penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Contohnya, nasi yang kita makan merupakan karbohidrat. Saat masuk ke dalam pencernaan, karbohidrat nasi dipecah menjadi glukosa dan energi dengan bantuan enzim amilase. Sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Yang kedua, anabolisme. Apa sih itu anabolisme? Anabolisme itu kebalikan dari katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Contoh dari anabolisme adalah sintesis protein, sintesis DNA, dan fotosintesis. Anabolisme berperan penting dalam pertambahan tinggi makhluk hidup. Pada tulang manusia dan hewan terjadi anabolisme pembentukan sel-sel tulang. Lanjut ke subtopik yang ketujuh, yaitu menelaah keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Dalam sebuah karya film karya Harun Yahya, Keajaiban Alam Sel, karya saintis muslim dari Turki. Benar pepatah Arab yang menyatakan, siapa yang mengenal dan mengetahui dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Manusia adalah makhluk sempurna yang tersusun oleh 100 triliun sel. Satu sel saja dalam film ini bekerja sangat rumit, namun sangat teratur. Maka, mana mungkin bisa diterima keyakinan orang-orang ateis yang menganggap Tuhan tidak ada. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dari film ini dapat kita simpulkan bahwa Allah lah yang mengatur semua kegiatan di muka bumi ini, termasuk sel. Bahkan para ilmuwan terkejut, terheran, dan terkagum bahwa sel ternyata memiliki sistem yang sedemikian rumitnya sehingga mustahil dapat dibayangkan di masa Darwin. Itulah betapa besarnya kekuasaan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.